analisis pengawasan mutu pangan. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghitung hedonik ya. Sedikit lebih rumit daripada ranking test, karena kalau ranking test kita hanya mengetahui dari rankingnya aja. Tapi kalau hedonik kita akan lebih mendetail menguji bagaimana tingkat kesukaan ya, tingkat kesukaan. Kalau ranking kita melihat dari aspek aja ya, tanpa kita tahu kesukaannya dari apa. Ya memang hampir sama ya dengan ranking, tapi kita hanya pengen tahu di mana yang paling disukai. Sedangkan yang di hedonik ini kita akan tahu sampai detail apakah ada perbedaan antara yang disukai yang 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini sebelum saya jelaskan, saya berterima kasih dulu sama Suster Agnes yang telah mencoba mencari responden ya. Di sini respondennya sudah dapat, yaitu jumlahnya 6 ya. Sayangnya saya tidak tahu mana yang kongguan kodenya, mana yang lainnya gitu. Nah ini kita sambil melihat, kita sambil merekap ya. Kita rekap dulu sejenak. Oke baik, kita lanjutkan. Ini sudah saya input ya. Kita akan ngasih nama ya, ngasih nama setiap kode 435 kongguan Malkis ya. Kongguan kedua adalah kongguan Malkis. Kemudian 255 itu nisin. Tak singkat aja ya, nisin. Kemudian yang terakhir adalah Roma. Oke. Kita copy 3 untuk menambah di sini ya, minimal 10. Kita tambah. Oke. Kemudian kita jumlah. Sum. Oke, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, di job sheet Bulina pernah kasih itu kita akan menguji, sebenarnya ini lebih ke uji beda ya, uji beda antara satu dengan satu lainnya, produk satu dengan produk lainnya. Kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang namanya SPSS ya, yang namanya SPSS. Itu sebenarnya mudah ya, tinggal di download aja atau diinstal, atau saya berikan cuma-cuma kalau kalian berminat untuk belajar itu. Nah ini rata-rata karena 10 ya, jadi hampir sama. Kita akan buka dulu SPSS-nya. Oke, kita akan buka SPSS-nya. Karena agak lama, sambil kita tunggu. Nah, ini langkahnya ada di sini. Ketika kalian memberikan merek ya, nanti hasilnya akan tahu bagaimana perbedaannya. Di sini akan terlihat yang namanya ada beda ya. Yang namanya ada beda itu nilainya di bawah 0,05. 0,05. Nah, ini ada titik ya. Ini ada titik, itu sebenarnya di depan titik itu 0. Jadi ini kalau ditulis 0,502. Ya, ini adalah tes LCD atau tes uji beda. Jadi bagaimana cara membacanya? Anak-anakku sekarang saya ajarin dulu cara membacanya, baru nanti saya ajarkan bagaimana memasukkan datanya ya. Yang pertama adalah merek pertama. Merek pertama anggap saja di sini adalah kongguan ya. Merek pertama kongguan. Di sini ada
kita bandingkan sama merek kedua. Apakah ada beda? Tidak. Dia sama-sama standar. Jadi dia sama-sama tidak ada beda. Merek sama merek ketiga tidak ada beda. Sama merek keempat ada beda, sama merek kelima ada beda. Semakin dia mendekati 0, maka dia semakin berbeda jauh dengan merek pertama. Oke. Mas Yaki, ibu baru ngajar. Kemudian merek kedua kita bandingkan ya. Kalau kita tadi udah bandingkan merek pertama, pastinya sama ya nilainya. Nah, kita langsung bandingkan ke 3, 4, 5. Nah, di sini bagaimana? Kita akan mengetahui kesimpulannya di sini nih. Nah, nanti dari yang paling berbeda maka kita akan mengetahui, gitu ya. Oke, baik. Ini SPSS-nya udah kebuka. Kita akan pindahkan, ya. Memindahkannya itu tidak seperti di Excel ya. Di program SPSS ini adalah variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah wafer. Jadi kita klik variable view terus ditulis wafer. Oke, artinya ini adalah wafer yang akan kita bandingkan. Nah, kita masukkan. Oke, yang dimasukkan yang pertama adalah kongguan ya. Tadi suster di sini menuliskan bahwa kongguan cream crackers ya. Kongguan cream crackers itu adalah kode pertama. Oke, kode pertama ini kita kasih kode di sampingnya. Kode pertama. Ini wafer. Yang pertama nama wafer, yang kedua ini adalah kode. Artinya di sini ada kode. Kita klik satu, dikasih kode kongguan. Kongguan yang cream crackers. Cream crackers ya. Oke, kita oke dulu. Kita lanjutkan. Nah, dia akan keluarkan di sini mereknya adalah cream kongguan crackers. Ini merek. Oke. Kemudian kita masukkan lagi Gary. Oke, kita taruh di sini Gary. Kemudian jangan lupa kita kasih kode 2. Kalau tadi 1, ini 2. Oke. Ini kita kasih view, dihilangin dulu aja. Oke, kita kasih kode 2. Kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga adalah merek apa ayo? Kita cek lagi. Mereknya kongguan Malkis kelapa. Ini kita kasih kode dulu 3. Kelebihan. Nah, kalau kelebihan kita hapus. Variable view kita tambahin kode yang tadi 2. Kode 2 itu tadi kan carry ya. Wafer carry. Yang ketiga kongguan apa ya tadi? Kelapa. Malkis kelapa. Yang keempat nanti kita kasih kode dulu nggak apa-apa. Nisin. Yang kelima ada jadi jenisnya ini ya, Roma. Ini mengatakan jenisnya. Jadi di sini adalah memberikan interpretasi dari angka yang kita masukkan di sini. Ya, ini sudah sampai merek ketiga, ini keempat. Kita taruh. Oke. Kemudian kelima juga kita taruh di sini. Oh, ini kita kasih kode dulu 4. Kalau sudah habis berarti 5. Ini kita copy paste ya. Ini 5.
Ada berapa tadi? 5 ya, bener ya? Ya, ada 5 wafer di sini. Nah, ini kita mau lihat, enaknya diliatin nama-namanya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada nama-namanya. Terus bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui apakah dia itu ada beda atau enggak, gitu kan? Nah, ini kita menggunakan ANOVA namanya. Ini adalah teknik ANOVA. Kita buka di sini analyze, compare ya, namanya compare, mengkomparasi. Kemudian one way ANOVA, satu jalan. Jadi hanya satu jalan aja. Masukkan wafer, masukkan kodenya di faktor. Ya anak-anakku, kita lanjutkan ya. Bagaimana mengolahnya? Kita sudah masukkan ya, ini kode-kode 1. Jadi 10 orang ya. 10 orang makan wafer ini, 10 orang makan ini. Nah, ini bagaimana kita menganalisisnya? Kita klik analyze, combine, kemudian one way ANOVA. Kemudian one way ANOVA, kita masukkan wafer ke dependent, kodenya di faktor. Kemudian kita pencet post hoc, kita pencet LSD, dan optionnya kita pencet descriptive. Oke, kita akan dapat hasilnya ini. Yang pertama adalah rata, yang kedua adalah nilai post hoc. Oke, ini adalah nilai post hocnya. Kita pindahin di Word. Oke. Nah, bagaimana cara kita menuliskan hasilnya, Ibu? Ya, kita akan baca bareng-bareng di sini. Oke, yang dilihat adalah SIG. Yang dilihat adalah kolom SIG. Oke. Nah, ini tadi salah dalam mengkode sehingga salah semua. Kita akan mengulang lagi menulisnya. Kongguan cream crackers dilihat adalah di bawah, syarat utama dia berbeda nyata adalah di bawah 0,005. Nah, di sini di bawah ya. Ini artinya dibaca 0,000, ini 0,3999. Nah, ini kita pindahin di sini bahwa dia memang berbeda nyata. Kemudian yang di sini tidak berbeda nyata karena di atasnya 0,05. Terus ini juga dengan isin tidak berbeda nyata ya, karena nilainya 163. Kemudian sama Roma juga tidak berbeda nyata. Jadi bedanya sama si krimnya aja. Oke. Ini nilainya adalah 1,00. Nah. Oke. Kemudian kita lihat Gary sama Kongguan Krim kan sudah di atas tadi. Ini sama Malkis 0,003. Oke, dia berarti berbeda nyata ya. 0,0 mana nih, 0,003, nolnya 2. Kemudian sama Nisin 0,00, benar. Di bawahnya juga sama Roma 0,000. Oke, ini artinya berbeda banget sama si Nisinnya. Nah, ini ya. Kemudian Kongguan Malkis kelapa dengan Nisin itu 0,028. 0,028 artinya dia berbeda nyata. Kemudian sama Roma 0,163, tidak berbeda nyata ya, dia lebih besar. Jadi ini tandanya begini. Kemudian Nisin tidak berbeda nyata dengan yang terakhir adalah sama Roma, nilainya adalah 0,163 ya. Nisin sama ini 163. Yang Nisin ketemu Roma 0,163, yang ini juga. Oke. Nisin sama Kongguan Crackers. Nisin sama Kongguan Crackers sudah.
Nisin sama Gary sudah ya 0,000 ya kan, 0,028 oke ya benar. Dan Roma ini sudah ada semua, jadi kita nggak perlu baca lagi karena di atas tadi ini udah ada semua. Nah ini kita tinggal memastikan apakah benar gitu kan yang dikatakan analisis ini ya, yang dikatakan analisis ini apakah benar. Kita akan cek dengan melihat rata-rata. Nah ini kita lihat rata-ratanya. Rata-rata untuk Kongguan Cream Crackers adalah 6,1. Ini kita jajarkan ya biar kita tahu apa yang beda. Oke, kemudian Gary 4,7. Kongguan Malkis Kelapa itu 5,8. Jadi nilainya itu sudah dekat ya. Makanya dia tidak berbeda nyata karena hampir sama 6,1. Nisin rata-ratanya berapa? 6,6. Tidak berbeda nyata. Kemudian Nisim dengan Roma berapa? 6,1 juga. Jelas dia tidak berbeda nyata. Atau kalau nilainya 1 itu mengatakan bahwa dia sama, hasilnya adalah sama gitu kan. Kemudian si Gary 4,7 ya, 4,7. Oke, kita samain di sini. Oke. Kemudian KH 58 ya, yang ada KH-nya kita jejerin di sini. Mana KH? KHMK. Ini ya KHMK. Kemudian Nisin. Aduh. Pencet. Oke, Nisin. Kemudian Roma adalah 6,1. Nah, apakah terbukti? Ini adalah sampingnya adalah nilai rata-rata ya. Jadi berbeda nyata karena 4 sama 5. Berbeda nyata karena 4 sama 6. Berbeda nyata karena 4 sama 6. Oke, kalau dilihat dari nilai 0,0000 ini ya, yang paling besar nilainya, semakin kecil nilai signifikansinya atau mendekati 0, dia adalah ranking pertama ya. Buktinya gitu kan, kita akan melihat rankingnya di sini. Nisin kita lihat ratanya, memang yang paling besar adalah Nisin. Nih, yang pertama rata paling tinggi adalah Nisin. Yang kedua adalah Kongguan Cream dan Roma. Ya, karena nilai ratanya sama. Yang ketiga adalah siapa? Kongguan Malkis Kelapa. Baru terakhir adalah Gary. Kurang satu, Nisin. Oh enggak, benar. Jadi ini adalah secara detail ya. Kalau kita mengatakan beda lah sama ini gitu kan. Nisin dan oke, terima kasih kepada anak-anakku. Semoga bisa bermanfaat ya ke depannya. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.